Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membaca dari kitab baru dari silsilah akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Ini buku yang keempat. Yang pertama kan sudah kita lewati, yaitu buku Al-Qawaidul Arba'ah. Ya. Kemudian yang kedua buku Ma'na la ilaha illallah. Yang ketiga Ma'na Tawagut, dan yang keempat ini yaitu kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, yaitu 6 pelajaran dari sirah. Ya, maksudnya 6 pelajaran tauhid dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini masih dari karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya, yang sudah kita maklumi dari biografi beliau rahimahullah taala. Sebelum kita masuk dari pembahasan buku ini, kita akan terangkan dari beberapa pendahuluan dari apa yang dibahas oleh penulis rahimahullah taala. Pertama di sini beliau terangkan dari muqaddimah, pendahuluan sebelum memasuki dari 6 tempat dari sirah ini yang akan dibahas. Ya, setelah itu beliau terangkan 6 tempat tersebut. Ya. Tempat yang pertama beliau akan terangkan tentang kisah turunnya wahyu. Ya. Dan tempat yang kedua beliau akan terangkan tentang kisah awal permusuhan kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan tempat yang ketiga beliau akan terangkan kisah tentang pembacaan surah An-Najm. Ya. Tempat yang keempat beliau akan terangkan kisah Abu Thalib. Ya. Kemudian tempat yang kelima beliau akan terangkan kisah tentang hijrah. Ya. Dan tempat yang keenam beliau akan terangkan tentang kisah orang-orang yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Jadi ini 6 tempat, ya, yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ini sebenarnya pembahasan masalah sirah, ya. Masalah sirah. Ya. Dan umumnya manusia itu kalau dia membaca sirah Nabi atau kisah-kisah secara umum, ya, maka dia akan tertarik. Dia akan tertarik untuk membacanya. Ya. Jadi 3 buku yang sudah kita bahas itu, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba'ah, Ma'na la ilaha illallah, dan Ma'na Tawagut. Ini murni pembahasan buku seputar tauhid, ya, dari karangan Syekh rahimahullah taala. Adapun buku yang keempat ini, ya, masih seputar tauhid juga, hanya beliau uraikan dari sisi pembahasan kisah, ya, dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan buku-buku seputar sirah itu banyak, ya. Nanti kita akan terangkan juga satu buku khusus di pembahasan dari kunci-kunci ilmu ini, dari pokok-pokok ilmu. Ada buku khusus tentang seputar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi pembahasan sirah itu luas. Ya. 6 yang diterangkan di sini oleh penulis ini hanya pembahasan sirah yang beliau tekankan seputar masalah tauhid. Ya, seputar masalah apa? Tauhid. Ya. Jadi dari keunikan penulis rahimahullah taala, jadi beliau bahas sirah, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau uraikan di situ ya sisi-sisi tauhid. Ya. Yang hendaknya kita wajib untuk mempelajarinya. Nah, jelas ini ya. Jadi dari global buku ini. Tapi sekarang kita lihat dari pendahuluan penulis rahimahullah taala. Kita lihat di PDF-nya ya. Kalau di PDF halaman 1, kalau di buku ini yang silsilah akidah itu di halaman 56. Dan buku di silsilah akidah yang kita punya ini, yang berisi 5 buku ini sudah dicocokkan ya teksnya itu atau matannya dengan buku kumpulan dari karangan-karangan penulis rahimahullah taala yang berjudul Kitab Ad-Durar As-Saniyah ya, di jilid 8 halaman 111 sampai 117. Tapi sekarang kita lihat dari isi buku. Dalam kata penulis rahimahullah taala, di situ ada perkataan dari murid beliau. Jadi kalau beliau katakan di situ, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya. Diceritakan yang lain qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini bukan perkataan penulis ya. Ini perkataan dari murid beliau rahimahullah taala. Jelas ya? Yang meriwayatkan dari buku ini. Nah, jadi ada 2 cetakan di situ. Ya. Jadi cetakan yang pertama ada yang pakai pujian kepada Allah, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga dan para sahabat. Nah, di cetakan ini dia tidak ada. Di silsilah akidah yang kita punya itu tidak ada ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kalau diceritakan yang lain dikatakan di situ qala Syekhul Islam ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Jadi ini bukan perkataan dari Syekh. Ini perkataan dari murid beliau yang meriwayatkan buku ini dari Syekh rahimahullahu taala. Nah, kata beliau, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi' minas sirah wafhamha fahman jayyidan hasanan. Ya, di sini ada 2 cetakan juga. Kalau di silsilah akidah dikatakan di situ wafhamha fahman jayyidan hasanan. Ya. Kalau di PDF tadi yang kita kirim dikatakan di situ wafhamha fahman hasanan. Baik. Ada 1 kata yang beda ya. Ya. Kata beliau, ta'ammal rahimakallah. Itu diperbaiki harakatnya ya. Di silsilah akidah itu ada salah cetak itu harakat. Ya. Sudah dikatakan ta'ammul. Bukan ta'ammul ya, ta'ammal. Ini fil amr. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadi minas sirah. Ya. Kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, 6 tempat dari sirah. Wafhamha fahman jayyidan hasanan. Ya. Cetakan lain dikatakan wafhamha fahman hasanan. Dan pahamilah dia dengan pemahaman yang bagus lagi baik. Kalau cetakan yang lain dikatakan dan pahamilah dia dengan pemahaman yang baik. Ya. Dengan pemahaman yang baik. Baik. La'alla Allah ayyufhimaka dinal anbiya litatba'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Fa inna aktsara ma yad'i din wa yu'addu minal muwahhidin
la yafhamu ma'na hadhihi sittah kama yanbaghi. Baik. Di cetakan yang lain dikatakan situ fa inna aktsara may yad'i ad-din ya wa yad'i annahu minal muakhirin la yafhamu as-sittah kama yanbaghi. Baik. Ya mana yang sama ya, hanya ada beda 1-2 kata begitu. Baik. Kata beliau la'alla Allah ayyufhimaka dinal anbiya litatba'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Ya. Semoga Allah memahamkan kepadamu agama para nabi agar engkau mengikutinya, dan memahamkan kepadamu agama kaum musyrikin agar engkau meninggalkannya. Ya. Fa inna aktsara ma yad'id din, ya, karena kebanyakan orang yang mengaku beragama wa yu'addu minal muwahhidin, dan dia dihitung dari orang-orang yang bertauhid. Kalau cetakan lain tadi wa yad'i annahu minal muwahhidin, dan dia mengaku dari orang yang bertauhid. Ya, la yafhamu hadhihi sittah kama yanbaghi. Ya, dia tidak memahami 6 tempat ini sebagaimana yang semestinya. Ya. Dicetakan lain tadi la yafhamu sittah kama yanbaghi. Dia tidak memahami 6 tempat ini ya sebagaimana mestinya. Baik. Ya, jadi ini dari mukadimah penulis rahimahullah taala ya. Nah, di awal dari buku ini beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari kebiasaan penulis ya, sudah kita sering ulang-ulangi di kitab-kitab sebelumnya. Beliau memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan 3 alasan kan. Pertama karena mencontoh Al-Quranul Karim, semua surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah, yaitu surah apa? Yang tidak ada bismillahnya, surah At-Taubah. Iya. Semua surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya ya, sampai surah-surah pendek. Kecuali satu surah saja yang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah At-Taubah, atau nama lainnya surah Al-Bara'ah. Iya. Kemudian yang kedua, alasan penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap risalah beliau, surat menyurat ya, kemudian di perjanjian-perjanjian itu beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah kita terangkan ya dari kisah beliau mengirim surat kepada Raja Romawi misalnya, ya, Raja Ethiopia, ya, Raja Persia, sama semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula di perjanjian Hudaybiyah beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini 2 alasan. Alasan yang ketiga karena mencontoh dari kebiasaan para ulama sebelumnya, ya, dari para ulama salaf, dari para imam kaum muslimin, di mana dari kebanyakan mereka kebiasaan seperti itu, memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Dan sudah diterangkan juga dari manfaat ya seorang memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, agar Allah itu memberkahi apa yang ditulis, kemudian agar Allah memudahkan apa yang ditulis itu agar bisa diselesaikan. Ya. Dipahami ya? Baik. Ada pembahasan-pembahasan yang lain lagi seputar makna Bismillahirrahmanirrahim. Hanya nanti kita akan terangkan di pembahasan tafsir. Pembahasan tafsir. Baik. Di situ kata penulis rahimahullah taala, ta'ammal rahimakallah. Ta'ammal artinya perhatikanlah. Ya, mirip dengan kalimat sebelumnya ya di buku yang lain. Kalau di buku yang lain kan beliau katakan apa? I'lam rahimakallah. Ilmuilah, ketahuilah
Itu mirip. Di sini beliau pakai bahasa apa? Ta'ammal. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Di pembahasan yang pertama di situ ya. Ya, tentang doa rahmat dari penulis rahimahullah taala. Ini sudah kita uraikan juga di buku-buku sebelumnya ya. Dari manfaat kalimat rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ya. Antara guru dengan murid, antara murid kepada gurunya, itu hendaknya saling merahmati, ya, saling mengasihi, ya, dipahami ya. Baik, agar ilmu itu bisa tercipta, terlaksana, ya, itu dengan adanya rahmat antara guru dengan murid dan juga sebaliknya. Itu dari faedah ya. Kemudian dari faedah juga yang sudah diterangkan dari kalimat rahimakallah. Ini dari adab ya seorang guru dalam menyampaikan ilmu. Ya. Jadi ketika dia menyampaikan ilmu, dia mulai dengan mendoakan orang-orang yang mendengarkan dari kajian atau pelajaran itu. Rahimakallah. Ya, semoga Allah merahmatimu. Baik. Ini dari sebagian faedah yang sudah dibahas ya di buku-buku sebelumnya. Dan sittata mawadi' minas sirah. Ya, 6 pelajaran dari sirah. Ya. Ini kalimat 6 ini bukan pembatasan ya. Kalau mau diurai dari fawaid, faedah dari membaca sirah itu banyak ya. Bisa ratusan, bahkan ribuan. Ya, dikarang oleh para ulama buku-buku. Ada yang ringkas, ada yang pertengahan, ada yang panjang. Ya, itu bisa diurai. Ribuan dari manfaat mempelajari sirah itu. Ya. Yang di sini penulis rahimahullah taala ya, memfokuskan 6 tempat ini karena 6 tempat ini beliau ingin menitik beratkan pembahasan seputar akidah, seputar tauhid, ya, yang dipetik dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dimaklumi ya kalau berbicara masalah sirah Nabi itu dibahas kadang awal pembahasannya ada pembahasan sebelum Nabi lahir, gitu kan? Itu dibahas. Ada kisah-kisah di situ. Ya. Setelah itu masuk di kisah Nabi ya, dilahirkan ke dunia ini. Ya. Masuk ya ketika Nabi sudah mulai tumbuh, masih kecil gitu ya. Beranjak remaja, dewasa. Dan setelah itu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus berjalan dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana dari dakwah beliau? Ada yang dikatakan fas Mekah misalnya kan. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Ya, setelah menjadi Nabi dan Rasul, setelah itu hijrah ke Madinah. Dan selama 10 tahun. Setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masih ada pembahasan-pembahasan kadang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan sirah. Seperti yang kita akan bahas nanti ya di sini. Tadi kita sudah baca ya di tempat yang ke-6 itu kan ada kisah orang-orang yang murtad. Dan itu kejadiannya setelah Nabi SAW meninggal. Itu dimasukkan juga di pembahasan sirah. Di pembahasan apa? Sirah. Walaupun Nabi sudah wafat, kadang para ulama menghitung pembahasan itu dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dari makna perkataan penulis rahimahullah taala. Ya, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi minas sirah. Wa fhamha fahman jayyidan hasanan. Ya. Dan pahamilah dia
dengan pemahaman yang bagus lagi baik. Diceritakan lain tadi, dan pahamilah dia dengan pemahaman yang baik. Ya. Jadi kita diperintah ya untuk memahami 6 tempat ini dari pembahasan sirah, karena ada manfaat yang sangat besar di sini ya. Ya. Boleh terangkan setelahnya. La'alla Allah ay yufhimaka dinal anbiya litatba'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Ini manfaat seorang mempelajari apa? 6 tempat dari sirah ini, dan manfaat dari mempelajari sirah secara umum. Jadi padanya ada anjuran di situ ya, sudah diterangkan di masalah yang kedua. Ya, di poin pembahasan tadi ya. Jadi masalah pertama sudah dibahas dari doa rahmat dari penulis. Kemudian yang kedua, anjuran agar mencermati dan memahami ya 6 tempat dari sirah Nabi. Tadi ya, dari perkataan penulis, wafhamha fahman hasanan. Ya. Dan fahamilah dia dengan pemahaman yang baik. Tadi dicatatkan yang lain ya. Dan pahamilah dia dengan pemahaman yang bagus lagi baik. Ya. La'alla Allah ay yufhimaka dinal anbiya litatba'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Ya. Ini dari masalah yang ketiga ya. Beberapa manfaat memahami 6 tempat dari sirah. Jelas ya? Ya. Di sini saya terangkan ada 2. Ya. Agar seorang bisa memahami agama para nabi ya. Dan yang kedua, agar seorang bisa memahami agama kaum musyrikin ya. Dia bisa bedakan nanti mana agama Nabi SAW dan mana agamanya orang-orang musyrik. Jadi buku ini mirip sebenarnya dengan buku yang pertama ya, yang sudah kita bahas, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Itu sama fungsinya itu, agar seorang bisa membedakan mana agama Nabi dan mana agama kaum musyrikin. Hanya di sini ada tambahan-tambahan yang lain lagi ya. Ini kan 2. Ya. Saya tambah lagi ya supaya lengkap. Jadi manfaat yang ketiga dari mempelajari sirah, yaitu agar seorang itu bisa dimudahkan dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Nah, kita kan sekarang lagi bahas apa ini? Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di alam kubur itu kan ada 3 pertanyaan yang kita akan ditanyakan. Saya kira sudah dimaklumi. Yang pertama kan tentang siapa Rabbmu, gitu kan? Yang kedua apa agamamu, dan yang ketiga apa? Siapa nabimu. Nah, itu di pertanyaan yang ketiga itu yang ingin dibahas di sini. Ya. Kalau dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimudahkan dia menjawab pertanyaan di alam kubur. Jadi perhatikan ya, ini ilmu-ilmu bukan ilmu yang sunnah dipelajari, tidak ya. Ini ilmu wajib, karena dia berkaitan dengan keselamatan kita di dunia, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah juga tentang sejauh mana kita menjawab seruan para nabi. Ya, menjawab dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu manfaat yang ketiga ya, agar seorang bisa dimudahkan menjawab pertanyaan di alam kubur dan pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Dan manfaat yang keempat dari mempelajari sirah ini, ya, seorang ketika dia pelajari sirah, maka dia diharapkan bisa dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Ya. Karena kata Nabi kan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau dia pelajari sirah Nabi, diketahui seluk-beluk dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan dia bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bisa diharapkan akan berkumpul bersama Nabi di surga nanti. Ya, dipahami ya?
Manfaat yang kelima dari manfaat mempelajari sirah, yaitu agar seorang itu bisa melihat dari keindahan agama ini. Ya, agama ini adalah agama yang sangat indah sekali. Ketika kita melihat dari kehidupan Nabi, akhlak beliau, dan kisah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Manfaat yang keenam dari manfaat mempelajari sirah bisa ditambah juga. Ya, ketika seorang dia mengetahui dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu diharapkan dia bisa hidup seakan-akan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia jiwai dari sirah Nabi itu, dari kehidupan Nabi. Jadi seakan-akan dia hidup, ya, bersama Nabi dan para sahabatnya, bersama Nabi dan para sahabatnya. Baik. Ini 6 manfaat, ya, dari manfaat-manfaat seorang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu yang paling pokok yang harusnya kita ketahui, ya. Baik. Sudah waktu, ya. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala di sesi yang berikutnya. Baik, jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.